Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihuddin Muhammad Akbar dengan NIM 21067012. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan modul 1 mata kuliah pengantar coding dengan judul Sistem Komputer dan Pengantar Pemrograman. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer, mampu memahami konsep dasar pemrograman komputer dan algoritma program, mampu menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman, mampu menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, ditetapkan indikator sebagai berikut. Ketetapan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer, ketetapan menjelaskan pengertian program dan algoritma program, ketetapan menjelaskan cara menuliskan algoritma, ketetapan menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Pokok-pokok materinya yang akan dibahas pada modul ini adalah sistem komputer, pengantar program komputer, dan algoritma program, dan cara menuliskan algoritma. Baiklah, di sini materi 1, sistem komputer. Sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan komputer itu dari Robert H. Blismer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian dari William Sawyer, komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data, fakta-fakta dan gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Kemudian dari Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi, program yang tersimpan di memori atau storage program. Kemudian dari Hamaker dan kawan-kawan, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dengan menghasilkan output informasi. Kemudian dari Jogianto, komputer adalah elektronik yang menerima input data, mengelola, memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di komputer storage program dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang secara otomatis. Kemudian fungsional komputer saat ini adalah komputer menjadi alat bantu administrasi, alat bantu komunikasi, alat bantu multimedia, alat bantu pengendali sistem industri, alat bantu produksi entertainment, alat bantu periksa kesehatan, dan komputer menjadi alat bantu kendali perang dan lain-lain. 5 generasi komputer. Jadi di generasi pertama itu ada tabung vakum pada tahun 1946, generasi transitor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Kemudian di generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Dan generasi AL ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Kemudian di dalam komputer itu ada sistem supaya komputer dapat digunakan untuk mengelola data. Maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Sistem komputer
Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Kemudian ada hardware atau perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Arsitektur komputer ada input device dan output device, ke I/O ports dan memori, saling control bus ke Central Processing Unit atau CPU. Bagian-bagian komputer ini adalah hardware-nya. Ada speaker, monitor, mikrofon, mouse, CPU, keyboard, dan lain-lain. Kemudian ada casing, PSU, mainboard, chipset, prosesor, VGA. Nah, ini termasuk software-nya. Sistem bilangan komputer. Ada sistem bilangan desimal, binar, oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, berikut konversi bilangan desimal ke sistem bilangan binar. Ini dari bilangan binar ke sistem bilangan desimal. Yang ini dari binar ke sistem bilangan oktal. Dan ini binar ke sistem bilangan heksadesimal. Fungsi software secara umum menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga bisa diterima oleh hardware. Sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak dalam sistem. Bahasa program, sistem operasi, dan utility. Perangkat lunak aplikasi. Ada perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, pendidikan, pengembangan media, dan perangkat lunak rekayasa produk. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon dinikmati hasil presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.